Di video kali ini kita akan bermain ke daerah Palembang lagi, tepatnya ke Sungai Musi. Ada sebuah pulau di tengah-tengah, itu namanya Pulau Kemaro ya, dan di situ ada kelenteng legendaris nih. Yuk kita jelajahi kelenteng Pulau Kemaro, Palembang. Hai gengs, halo semuanya, selamat bergabung lagi ya, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kalian damai sehat dan bahagia selalu. Oke, kita sudah di Palembang, di kota Palembang ya, Sumatera. Nah ini kita sedang menyeberangi Sungai Musi ya, tapi ini bukan jembatan Ampera, ini jembatan salah satu yang di sana yang termasuk kecil di sini ya. Nah kita ini mau menuju ke sebuah wisata religi yang cukup legend dan terkenal di sini ya. Ini namanya Kelenteng Pulau Kemaro ya. Lokasinya itu berada di sebuah pulau kecil di tengah Sungai Musi ya, yang menjadi destinasi wisata populer nih. Ini diberi nama Pulau Kemaro ya gengs, dan ini berjarak kurang lebih 6 km dari jembatan Ampera. Buat yang belum tahu seperti kami ini ya, tinggal ketikkan aja di Google Maps tuh, Kemaro Island tuh, titiknya udah akurat banget ya. Itu ada pulau kecil gitu gengs menyeberang. Nah ini perjalanannya kita mau menuju ke situ ya. Ini kita nggak tahu sama sekali dari Palembang, jadi benar-benar mengandalkan Google Maps dan ternyata titiknya memang udah akurat ya. Nah ini jalannya agak seperti ini ya, agak berbolong-bolong begitu, berlubang-lubang gengs, karena memang ini kita memasuki ke area seperti pergudangan gitu ya. Nah kalian bisa lihat di sebelah kiri itu banyak gudang-gudang gitu ya. Dan akhirnya kita sampai ke area yang paling ujung. Ini jalannya udah buntu ya, itu ke depan udah langsung ke Sungai Musinya, itu ada gapuranya ya. Nah kita parkir dulu deh. Oke, untuk parkiran mobil di sini itu bapaknya itu minta saat kita pulang dari sini itu sekitar 10.000 gengs ya. Dan itu nggak ada waktunya sih. Untuk parkiran mobilnya di sepanjang jalan ini ya nggak terlalu banyak, dan parkiran motor juga di sini sih. Oke, kita melewati gapuranya dan itu ada jembatan panjang yang menjorok untuk menuju ke tepi Sungai Musinya. Dan untuk menyeberang kita bisa menggunakan perahu getek seperti itu ya. Dan juga ada speedboat nih, untuk harganya kurang lebih segitu gengs. Untuk bisa perorangan kalau misalnya lagi rame ya, mereka cari duit sih gengs, atau bisa borong per perahu pulang pergi itu sekitar 100.000 ya sampai 150.000. Dan kebetulan kita ajak teman yang benar-benar orang Palembang di sini, jadi dia bisa negoin dan kita dapat sekitar 100.000 ya gengs kalau nggak salah gengs. Satu perahu itu bisa muat rame-rame langsung 8 orang nyebrang ya. Dan sebenarnya nyebrangnya ini deket kok, sebentar kok, cuman kayak jaraknya mungkin sekitar 150 meteran aja tuh gengs, kelihatan deket kan pulaunya. Bisa. Untuk akses menuju Pulau Kemaro ini ya memang lewat air ya, atau speedboat ataupun kapal ya, atau kapal wisata yang bisa berangkat dari dermaga Benteng Kuto Besak nih atau BKB, atau dari dermaga Poin. Nah dari daya tarik utama dari tempat ini adalah mempunyai pagoda 9 lantai yang megah, dan juga ada kelenteng Hok Ching Rio ya. Lalu ada pohon cinta juga atau pohon langka di sini, pohonnya besar banget. Dan juga terdapat makam Siti Fatimah dan Tan Bun An ya, yang merupakan legend dari ceritanya awal mula dari pulau ini. Oke, tempat ini beroperasi setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalau saat ada perayaan seperti Cap Gome, itu bisa 24 jam ya buka di sini ya, karena ada acara sembayangan itu gengs. Dan untuk masuk ke sini gratis ya, ya paling ongkosnya tadi itu, ongkos perahunya untuk menyeberang dari darat ke sini ya. Lalu di sini juga terdapat event terbesar itu ya paling Cap Gome setiap tanggal 15 hari setelah dari Imlek lah. Jadi area ini akan ramai banget dan ada bisa ribuan orang ke sini. Juga ada ribuan lampion dipasang di sini ya. Lalu juga ada jembatan ponton atau jembatan apung yang dibuat sementara pada saat itu aja nih. Dan keunikan pulau ini itu dia tidak pernah tenggelam ya, meskipun air Sungai Musi sedang pasang besar-besar ini kalau menurut orang-orang di sini.
Nih di sisi samping pintu masuk ini ada toilet wanita dan pria, tapi sayangnya nggak terawat banget nih gengs, dia nggak ada airnya, aduh sayang ya. Dan dekat dengan area pintu masuk atau gerbang masuknya tadi, ini banyak pohon-pohon yang tinggi dan juga cukup rindang, jadi cukup teduh di sini ya. Untuk kalau lagi siang terik mungkin ini cocok di sini dibuat nongkrong-nongkrong enak nih. Dan anginnya juga sejuk banget nih karena kita di tengah-tengah pulau gitu. Ini ada sejarahnya, legenda Pulau Kemaro. Seorang putri raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Ini kayak hall aula besar ya. Ada atap berbentuk ya. Oke, kita maju ke depan dan di sini ada area aula yang cukup luas. Ini dengan atap ya, jadi menghindari hujan juga. Dan di sini nanti mungkin kalau pas acara-acara agamaan atau budaya gitu seperti cap gome dan lain-lain itu mungkin akan disusun meja-meja dan buah-buahan segitu ya, atribut-atribut sembayang gitu, gengs. Dan yang bagusnya itu di sebelahnya itu langsung area lautan gitu ya. Wah, cakep banget nih buat foto-foto di sini. Nah, ini di depan ini ada bangunan seperti kelentengnya gitu. Itu ada Yayasan Toa Pekong Keramat Pulau Kemaro, tempat ibadat Tridharma. Ya ini areanya tertutup ya. Mungkin kalau lagi ada acara baru kita bisa masuk nih, gengs. Dan di sebelah sisi kiri ini kita lihat banyak menjual makanan-makanan, ada merchandise juga. Ya mungkin kalau acara cap gome ini pasti ramai banget dengan orangnya. Dan di depan itu langsung masuk ke area pagodanya, dan area pagoda itu terbuka ya, tidak ada pohon di sekelilingnya. Dan dipagari juga ya, mungkin kalau lagi ini ditutup nih acara khusus nih, gengs. Oke, gengs, aku akan ceritakan sedikit cerita tentang legenda Pulau Kemaro ini ya. Ini pulau ini bukan hanya destinasi wisata biasa nih, di balik pagoda megah dan kelenteng yang berdiri di atasnya ini tersimpan cerita cinta tragis yang dipercaya menjadi asal mula terbentuknya pulau ini. Dimulai dari kedatangan sang pangeran ya. Pada zaman dahulu tuh ketika kerajaan Sriwijaya masih berjaya, datanglah seorang pangeran dari Tiongkok nih, yang namanya Tan Bun An, gengs. Ia datang ke Palembang sebagai pedagang sekaligus utusan kerajaan dari Tiongkok. Terus di kota ini, Tan Bun An ini bertemu dengan seorang putri cantik yang asli dari Palembang bernama Siti Fatimah. Teman mereka berubah menjadi kisah cinta yang sangat kuat hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Namun terjadi peristiwa tragis yang di Sungai Musi ini ya, gengs ya. Setelah pernikahan mereka, keluarga Tan Bun An mengirimkan hadiah besar banget ya berupa 7 guci berisi emas dari Tiongkok. Namun ketika ingin menyembunyikan harta tersebut dari bajak laut, emas itu ditutup dengan sayuran di bagian atas gucinya ya. Ketika guci sampai di Palembang dan dibuka, Tan Bun An hanya melihat sayuran di bagian atas dan mengira hadiah itu hanyalah barang biasa. Karena kecewa, ia membuang guci-guci tersebut langsung ke Sungai Musi. Beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa bagian bawah guci ternyata berisi emas. Dia menyesal dan Tan Bun An langsung melompat ke sungai untuk mencarinya. Namun karena arusnya kuat ya di situ, ia tidak pernah muncul kembali, gengs. Dan melihat kejadian itu, Siti Fatimah yang diliputi kesedihan banget ya, langsung ikut mengejar dan terjun ke sungai menyusul suaminya itu. Dan menurut legenda masyarakat Palembang ya, setelah kejadian tersebut, muncul sebuah pulau kecil di tengah Sungai Musi yang kemudian dikenal sebagai Pulau Kemaro ini. Nah, seperti itu cerita legendanya. Dan sebagai penghormatan terhadap kisah mereka, dibangunlah makam, kelenteng besar, dan kemudian pagoda besar yang kini menjadi ikon wisata kota Palembang. Inilah dia pagodanya, gengs.
Cuma kalau menurut aku kok sayang banget ya ini pemerintah daerahnya nggak mengembangkan, diperbagus lagi dan diperbanyak isinya, dibuat menjadi wisata budaya Palembang ya. Mungkin turis-turis luar pun bisa melirik ke sini dan bisa main ke sini ya. Wah, bisa menambahkan devisa negara nih dari turis nih. Tempatnya sebenarnya udah luas banget loh, tinggal dikembangkan lagi ya, diperbagus isinya. Oke deh geng, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih buat kalian lagi main ke kota Palembang. Ini wajib kesini sih gengs, apalagi kalau beramai-ramai cocok ya. Dan kalau bisa sore atau pagi gengs, karena kalau siang kayaknya terik banget deh di sini gengs. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat supportnya. Yang belum klik subscribe, dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya. Dan tanda loncengnya kalian hitamkan supaya kalian gak ketinggalan video-video dan informasi terbaru lagi dari kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye gengs.